Ya, terkait kasus yang menghebohkan tersebut tentu menimbulkan begitu banyak pro dan kontra di tengah masyarakat mengingat bahwa ketiga orang tersangka ini tidak dilakukan penahanan. Kami akan membahas hal tersebut bersama salah satu pemerhati anak Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Ade Sangadi. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang pemirsa. Baik, Pak Adi, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Adi, terkait dengan tewasnya siswi SMP yang tentu kita ketahui ini ya menjadi korban pembunuhan disertai juga ada aksi pelecehan seksual oleh pelaku yang juga masih di bawah umur. Kan kita mengingat bahwa ada 4 pelaku nih Pak yang semuanya di bawah umur, yang paling besar umurnya 16 tahun. Bapak memandangnya seperti apa? Ya, inilah kan karena ini ada sudah ranah hukumnya yang memang sudah diatur oleh pemerintah dengan undang-undang anak ini, bahwa anak-anak itu di umur 18 tahun adalah masih anak-anak ya. Tapi keterkaitan dengan masalah pidana, jadi mereka ini adalah anak berhadapan dengan hukum, pelaku-pelaku ini. Yang kita lihat bahwa kita memfokus kepada pelaku dulu, bahwa pelaku ini usia dari 14 tahun ke atas itu baru boleh diproses hukum, baru boleh ditahan, tapi sesuai dengan undang-undang anak ya. Kalau di bawah 14 tahun itu tidak bisa ditahan. Jadi mereka ini cuma bisa di BAP dan diambil keterangan. Itu pun hanya usia 12 sampai 14 tahun yang bisa diambil BAP. Tapi kalau di bawah dari 12 tahun itu cuma hanya diminta keterangan dan tetap dikembalikan kepada orang tua ataupun daripada pembimbing-pembimbing lainnya untuk dibina. Disinilah sebenarnya ketidakadilan sepertinya ya. Seperti dari awal waktu kami di televisi ini juga menyatakan bahwa kita akan menghadapi suatu dilema, pasti pihak keluarga korban tidak akan terima gitu. Tapi inilah undang-undang yang menyatakan demikian, karena anak-anak tersebut walaupun mereka anak berhadapan dengan hukum, tapi mereka itu masih mempunyai potensi untuk dibina. Ini menurut daripada konvensi Jenewa ya, dari konvensi anak dunia. Sehingga memang anak tersebut masih tetap bisa untuk dapat dididik dengan baik. Nah itu. Tapi bagaimana imuran dan segala macam itu sangat tidak bisa diterima. Itu demikian. Baik, Pak Ade, kita tahu bahwa tiga dari empat pelaku ini masih tadi Bapak mengatakan ya di bawah 14 tahun bahkan, artinya tidak dilakukan penahanan, dan Bapak tadi mengatakan bahwa inilah yang menjadi salah satu keresahan dari keluarga korban, mengingat bahwa ketiga pelaku ini ternyata tidak bisa dilakukan penahanan, hanya dilakukan pembinaan. Untuk orang yang awam, mungkin banyak masyarakat pemirsa juga bertanya-tanya, sebenarnya pembinaan seperti apa Pak yang akan diberikan? Mengingat bahwa perlakuan dari para pelaku ini sungguh-sungguh sangat biadab, Pak Ade. Ya, itu nanti akan kita lihat daripada bagaimana hasil daripada perundingan. Itu biasanya ada pertemuan ya, antara dari lapas, dari Bapas maupun dari semua unsur-unsur terkait, dan dicarikan jalan keluar. Anak tersebut mungkin akan dididik secara sosial tentunya, atau akan dititipkan di panti sosial, dan bisa saja yang pernah terjadi bahwa mereka disuruh bekerja, tapi maksudnya bukan bekerja dalam penuh waktu, tapi di suatu tempat nanti mereka tetap akan dikontrol, mereka akan dipulangkan kembali. Tidak bedanya seperti adanya tahanan narkoba yang sementara waktu dititipkan karena mereka adalah pengguna begitu. Jadi ini juga hal demikian. Cuma inilah daripada kelemahan undang-undang ini yang tidak bisa kita pungkiri, tapi menurut ini adalah suatu hal yang memang harus kita lalui, karena semuanya tidak ada yang menginginkan bahwa anak-anak tersebut menjadi demikian. Ya, terbalik kepada kesalahan, semuanya akan bersalah semua. Tapi perlu menjadi catatan, tahun 2012, kalau kami tidak salah, bahkan pernah terjadi di Kota Palembang lebih daripada ini. Ya, anak umur 11 dan 12 tahun melakukan, mohon maaf, persetubuhan. Tapi tetap juga akan dicarikan jalan keluar. Bahkan Palembang ini sudah sangat spektakuler sekali. Anak umur 5 bulan saja sudah pernah ada yang dilecehkan begitu ya. Tapi semuanya itu harusnya ditutup, tidak boleh akan dibuka. Karena itu dalam undang-undang tersebut, kalau nggak salah pasal 60, menyatakan bahwa nama dan semuanya itu tidak boleh disebut. Termasuk alamat mereka di dalam media. Mohon maaf, saya bukan mengkritik kepada media, tapi itulah karena itu dalam undang-undang tersebut sudah jelas untuk jangan sampai anak tersebut didiskriminasi. Demikian. Pak Ade, tapi kan kita ketahui Pak ya, bahwa para pelaku ini semuanya sudah mengakui dan memang ini sudah benar-benar terbukti mereka melakukan hal tersebut. Kalau untuk tadi Bapak mengatakan ya dicari jalan keluar, apakah menurut Anda bahwa pembinaan ini memang sesuai dengan undang-undang, memang merupakan jalan keluar yang terbaik, baik untuk yang diterima oleh keluarga korban? Dan di sisi lain juga pengen tahu juga Pak, bukan apakah untuk masa pembinaannya sendiri itu disesuaikan dengan perlakuannya atau bagaimana?
Pak Adi? Jadi begini, itu kan melihat daripada tahapnya, karena itu kan jelas ada psikolog dan ada segala macamnya ya. Jadi memang sebenarnya perangkat-perangkat ini sudah harus berjalan ya, dalam arti kata sejak dari undang-undang ini diadakan tahun 2003 sampai dengan sekarang ini. Karena itu untuk pembinaan anak-anak tersebut harusnya ada kontinuitas, kontinu yang dalam arti kata bagaimana pembinaan ini bisa benar-benar menghasilkan sehingga anak tersebut dinyatakan benar-benar sembuh ataupun anak tersebut dinyatakan sudah normal dan baik kembali. Nah, ini yang belum kami ketahui di di ranah kita, arti kata di pemerintahan maupun di tempat-tempat sosial, apakah bisa sanggup untuk demikian. Jadi hal demikian ini saya kembali ke sana, Pak Adi. Mohon maaf saya potong. Saya kembali ke sana. Jadi mungkin bagus sekali tadi statement Anda. Jadi saya juga akhirnya bertanya, apa sebenarnya? Apakah memang jaminannya? Apa jaminannya jika setelah dilakukan pembinaan tersebut, anak-anak ini tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, Pak Adi? Ya, itu tadi kontrol masyarakat ya. Kadang-kadang terlupakan. Dulu ada kejadian kasus hampir terjadi trafficking anak-anak. Tapi sampai dengan sekarang ini sudah tidak ada ceritanya lagi. Dan itu udah hampir 10 tahun yang lalu saya ingat. Tapi inilah juga dengan adanya demikian peran kontrol masyarakat ya, terutama yang untuk dapat menyadarkan, mengingatkan bagaimana cerita dari atau ending daripada anak-anak ini nantinya. Dan ini adalah peran kontrol yang harus memang benar-benar continue supaya kita tahu bahwa anak tersebut memang benar-benar bisa kembali ke masyarakat dan memang benar-benar sudah menyelesaikan tahap-tahap pendidikan sosial yang diberikan kepada dirinya untuk kembali kepada anak yang benar, begitu. Nah, jadi juga peran daripada pemerintah yang sampai saat ini ya kita minta juga bahwa mereka juga berperan aktif bahwa memang peranan untuk mendidik anak tersebut dengan adanya panti rehabilitasi ataupun kalau secara psikolog dia harus dites dengan psikolog yang lebih baik ataupun mereka harus dipekerjakan dengan cara bekerja sosial mamanya di sini untuk yang melakukan kerajinan membuat semacam segala macam itu harus dilakukan tapi mereka tetap kembali kepada orang tuanya dan dikembalikan kepada rumah masing. Nah kontrol ini yang harus kita sadari sama-sama. Baik, Pak Adi. Tadi kan dari Anda mengatakan tadi kembali lagi ke pengawasan orang tua. Tapi dari pengamatan Anda sendiri, mungkin kita bisa flashback ya Pak ya. Dari kasus ini sendiri, apa sebenarnya menurut Anda faktor yang paling mengakibatkan para pelaku ini berani hingga menghabisi nyawa korban, Pak? Kalau untuk masalah pelecehannya kan sudah diakui karena sering menonton video porno begitu. Tapi kalau hingga sampai menghabisi nyawa korban, ini menurut Anda apa ini Pak yang ada di benak mereka sampai berani melakukan hal tersebut? Sampai saat demikian, kita juga tidak tahu ya apa sebabnya karena kan salah satu pelaku ini katanya adalah pernah mempunyai hubungan dekat ya. Nah, apakah unsur sakit hati kedekatan sehingga jadi putus ataupun jadi tidak bersambung lagi ini yang menyebabkan karena sudah ketemu terus katakanlah greget gitu ya, akhirnya menjadi suatu pembunuhan begitu atau mungkin apakah jatuh atau bagaimana karena kita belum mendalami dari pihak penyidik sendiri. Tapi Pak Adi, tapi untuk anak di bawah umur begitu masa sudah punya maksudnya pemikiran hingga bisa berani menghabiskan nyawa korban, idenya dari mana begitu Pak? Mungkin dari observasi Anda seperti apa mengamati hal ini? Ya ini sebenarnya udah bahasan itu sudah lama ini seperti ini ya. Media sosial ini apapun bisa. Sekarang mau cari apapun bisa. Jadi anak-anak tersebut kan dengan bebasnya, tidak ada kontrol dari orang tua menggunakan media dan menggunakan gadgets, bisa mengupload foto porno ataupun video porno ataupun bisa dan lain sebagainya. Jadi otomatis mereka ini berkembang dan berjalan sendiri dengan tidak ada kontrol yang kontinu. Nah, kontrol yang kontinu inilah yang paling penting. Makanya kami selalu menyanangkan siapa yang mempunyai keluarga terstruktur yang baik yang saat ini masih tetap berjalan. Katakan kita buat klaster-klaster keluarga. Dia paling tidak 5 menit satu hari untuk memperhatikan anaknya. Saya sudah bicara begini demikian kan. Continue itu yang paling penting itu deh. Baik Pak Adi sayang sekali ya waktu kita dibatasi Pak, durasi kita mungkin terakhir Pak Adi, saya ingin mungkin Anda juga dapat mendorong ya pemerintah, khususnya tadi Anda mengatakan bahwa akses media sosial ini begitu masif sehingga perlu adanya kontrol dan juga mungkin untuk situs-situs tertentu mungkin bisa diblok oleh pemerintah. Nah mungkin apa yang ingin Anda sampaikan ke pemerintah agar para masyarakat khususnya anak-anak ini tidak dapat mengakses hal-hal seperti itu dan juga untuk anak-anak serta orang tua agar pengawasannya lebih ketat lagi agar kejadian serupa tidak terulang. Silakan Pak Adi. Ya, kita meminta kepada seluruh yang terkait dengan akses daripada internet ini, bagaimana baik pemerintah maupun pihak-pihak yang lain untuk dapat meningkatkan pengawasannya ini, terutama Kominfo. Saya juga meningkatkan kepada Kominfo maupun lembaga cyber maupun di Polda sendiri juga ada, mungkin di kepolisian dan maupun di tempat lain, walaupun itu adalah lembaga militer.
karena ini akan colong digunakan alat tersebut sebelum kita tidak ada apa-apanya di negara ini untuk dapat mengawasi daripada internet ini. Kalau bila perlu memang harus benar-benar ditambah dengan anggaran yang tinggi untuk pengawasan cyber ini. Ini sudah melampaui batas karena di sana pun sudah macam-macam, bisa mengakses, membuat segala macam dan membuat ini dan segala macam yang datang dari luar negeri, sehingga tidak ada pertanggungjawaban sehingga orang-orang tersebut atau anak-anak yang dapat mengakses daripada internet tersebut, kita tahu bahwa mereka sudah tahu dengan ilmu pengetahuan yang kadang-kadang kita orang-orang tua ini tidak tahu. Mereka bisa membuat apapun, mungkin membuat bom sekalipun. Nah, itu demikian. Jadi kalau memang seandainya ini bisa dilakukan dengan continue pemerintah bersungguh-sungguh, katakanlah membesarkan daripada lembaga-lembaga yang mengawasi daripada media sosial ini, saya yakin paling tidak mengeliminir, meminimalisir untuk daripada kejadian yang akan terjadi kembali. Baik, kita kawal dan jaga sama-sama ya Pak Adi ya, kita kawal dan jaga bersama anak-anak Indonesia khususnya Sumatera Selatan agar tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar lagi tentunya. Terima kasih Pak Adi Sangadi, pemerhati anak dari Provinsi Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu. Amin.